Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Aris dari kelas TGSMD Unit Kerja SMK Kemudian Randirma. Untuk kali ini ingin mendemokan tentang perawatan atau pemeliharaan servis ringan pada rem. Pada kali ini pada Supra X 125 MFI untuk baik depan maupun belakang adalah disc brake atau menggunakan sistem hidrolis. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan dulu untuk peralatannya, yaitu ada kunci momen atau torsi, kemudian dudukan dari dial brake, kemudian ada mikrometer, ada jangka sorong, kemudian ada juga dial brake dan peralatan lain yang mendukung baik obeng main, kemudian kunci kombinasi maupun kunci ring. Mari kita laksanakan untuk praktek kali ini. Yang pertama adalah sistem rem depan pada sepeda motor Supra X 125 MFI. Receiver minyak rem masih cukup. Kemudian kita buka kaliper dengan menggunakan bak kaliper. Kemudian dari kaliper kita lepas dari spoiler dari dudukannya. Kemudian kita bongkar lagi kampas rem dari disc brake yang bagian depan. Kita lepas harusnya. Sebelum kita lepas, kita rendangkan dulu nanti supaya pemasangan pada saat pemasangan akan lebih mudah. Kampas rem dengan alur yang masih kelihatan. Alur ini merupakan sebagai tanda bahwa kampas rem ini masih bisa digunakan dari segi ketebalan. Selain untuk indikasi keausan, dari alur pada kampas rem ini juga digunakan untuk membuang dari kotoran dan kemudian juga membuang dari panas. Rekomendasi dari kami bila melihat dari kondisi kampas rem ini, walaupun secara ketebalan masih bagus, akan tetapi di sini ada luka, kami bisa menyarankan untuk kampas rem ini bisa diganti. Tapi menurut hemat kami kampas rem ini masih bisa digunakan karena dari atas maupun dari permukaan yang masih bisa digunakan. Kemudian selanjutnya adalah mengukur dari keolengan dari disc brake. Kita gunakan peralatan dan dudukan yaitu dial brake. Kita pasang dudukan, kemudian kita kencangkan kembali. Kita coba pecah atau tidak. Oke, tidak terjadi kekotakan. Kemudian kita pasang dari dial brake. Coba kita pasang juga dari stand supaya kita bisa memutar. Kita nolkan dulu.
Oke, sudah no, kita putar. Ini sebagai pembacanya itu tadi sudah satu putaran. Kita putar, kita samakan. Oke, sudah no, kita putar. Di 5 strip. Di 10. Berarti kekurangan ke kanan adalah 0,03, ke kiri adalah 0,12, sehingga apabila ditambah 0,15 dibagi menjadi 2, 0,075, sehingga kekurangan dari distrik depan pada kendaraan Supra X125 dalam kondisi bagus. Kita bongkar kembali, kita kembalikan. Kemudian kita ukur ketebalannya. Kita ambil satu sampel random untuk menentukan mikrometer ukuran berapa dengan menggunakan jangka sorong. Jangka sorong tertulis adalah 5 mm, sehingga menggunakan mikrometer dengan jarak 0 sampai 25. Kita ambil mikrometer. Sampai 25, sebelumnya kita kalibrasi dulu. Kemudian kita putar 3 kali dalam kondisi segaris antara 0 pada skala tetap dan segaris dengan garis pada skala tetap. Kita ambil 4 posisi dengan perbedaan 90 derajat. Yang pertama, terbaca 3,83, sedangkan di sini antara 35 sampai 4,0 berarti 3,83 masih bagus, posisi 1. Kita ambil 90 derajat di posisi yang kedua. Tiga 3,82 posisi 2, kemudian posisi 3 posisi 3 pada 3,83, posisi yang terakhir, 90 derajat yang terakhir. Pada 3,82. Jadi keseluruhan dari distrik maupun kampas rem yang ada pada Supra X125 masih dalam kondisi baik. Mari kemudian kita untuk yang kita pasang ulang kembali, dipasang kembali pada kaliper pada dudukannya. Kita kembalikan alat ukurnya. Kita lepas lagi bracket dari dudukan. Kita lepas juga dari jack stand.
Kita pasang kampas pada kaliper. Sebelumnya kita bersihkan dulu dari 2 kampas ini. Kita pasang baut yang menahan dari kampas rem. Gunakan kunci L segi 6 heksagonal. Kemudian kita pasang pada distrik. Kemudian kita ambil baut dudukan kaliper pada shock breaker atau pada sepeda motor Supratix 125 GMFI. Kita kencangkan ulang. Tidak sampai kencang dulu, menunggu pada baut yang satunya untuk bisa kencang. Nah, ini baru dengan pengencangan yang sesuai. Kemudian kita tutup baut tersebut. Oke, satu lagi. Kemudian dari bracketnya kemudian kita mengencangkan untuk as. Oke, kita kencangkan dengan menggunakan kunci momen dengan 6,0 kg/m. Dengan menggunakan kunci shock ukuran 19. Oke, kita dapatkan. Kemudian kita tarik pada ujung kunci momen, kita putar, disesuaikan dengan, dicari dulu satuannya kilogram meter pos, kemudian ini 3, kemudian ada 5, ada 7, berarti 6 itu di antara angka 5 sampai 7, kita taruh dulu di angka 5. Di angka 5, kita kembalikan posisinya. Kalau ini pengencangan, maka tanda panah harus sesuai. Kita pasang kunci shock pada ujung lain dari kunci momen. Kita gunakan. Kita putar sampai begini. Oke, berarti kita tambah 1 lagi, 1 kilo lagi. Berarti pada 6. Oke, ya. Dari rem depan. Semakin menjauh. Kita turun. Untuk kali ini kita memeriksa untuk rem bagian belakang pada Supratix 125 GMFI ini, antara depan dengan belakang sama, menggunakan disc brake dengan fluida hidrolik, dengan mekanismenya menggunakan hidrolik. Mari kita bongkar untuk bisa melaksanakan pemeriksaan pada rem belakang Supratix 125 GMFI. Pertama-tama kita buka dulu pada bagian penutup dari baut penahan dari kampas rem belakang dengan menggunakan kunci L heksagonal. Kita putar, sudah bisa diputar dengan baik. Kemudian as dari roda belakang kita lepas. Kita tarik dari baut as yang ada di as belakang.
kampas rem seperti kampas rem depan. Kalau untuk Honda itu ada alurnya, alur ini digunakan sebagai indikator bahwa apakah dari kampas rem ini aus atau tidak. Kemudian yang kedua, selain digunakan sebagai indikator juga sebagai pembuang dari kotoran. Dan yang ketiga, sebagai pendingin dari kampas ini sendiri ataupun dari display. Ini masih dalam kondisi baik. Kita tutup. Kemudian kita setel ulang dari rantai supaya tegangannya di antara 25 sampai 35. Dengan menggunakan step jam kita ukur tegangan rantai di antara, kita ukur keulangan dari as roda ini berapa dengan menggunakan magnetic block dan dial pin. Kita ukur, kita nolkan, kita on-kan dulu magnetnya supaya tidak bergerak. Kita nolkan. Oke, sudah nol. Kemudian kita putar perlahan-lahan. Di 25 kembali lagi. 0. Terjadi kecembungan sebesar 25/25. Ini kita bagi menjadi 2, berarti 12,5, jadi 0,12 mm. Jadi dari bawah as roda belakang masih bisa digunakan. Dan as roda ini sama dengan as roda depan sama, ini masih baik juga. Kita buka, kita angkat, kita kembalikan. Kemudian kita pasang kembali. Tanpa kampas rem, tanpa kita pasang. Kemudian kita kencangkan kembali. Untuk pengukuran dari keulangan display belakang.
dulu apakah dirinya baik. Oke, untuk diri masih bagus. Kita pasang dial bukit. Sorry, dial bit, bukan dial bukit. Magnet kita on kan. Oke, kita melakukan kembali. Kita putar dari rekan saya ini. Kita putar. Jarum tidak bergerak, berarti untuk keolengan dari disc brake belakang dalam kondisi bagus. Oke, kita bongkar kembali untuk pemasangan dari kampas rem. Kita lepas. Kita bongkar, kita pasang kampas rem yang dalam, kemudian kampas rem pada bagian berdekatan dengan piston, kemudian kita pasang dari baut penahan dari kampas. Jangan seperlunya dulu supaya untuk pemasangan. Kita negarkan, kita pasang. Oke, kita pasang roda pada sasis motor. Di sini adalah di antara 25 sampai 35 mm. Di sini pada 24,5 cm saya angkat ke 27, sehingga ini ada gap sekitar 25, berarti ini bisa langsung kita pasang. Kita kencangkan dengan cara bagian bawah dari rantai roda kita tarik ke atas sambil as roda kita kencangkan. Jangan terlalu kencang dulu. Oke, kita gunakan dengan kunci dengan momen yang sama, yaitu sekitar 6,0 kg dengan menggunakan ukuran kunci sok 19. Kita pasang. Sampai berbunyi kunci momennya. Kemudian kita ukur sekitar 20 sampai 30. Di 28 turun sekitar 26. Berarti dari penyetelan baik dari pedal rem belakang maupun handle rem depan tidak usah di-setel, tapi untuk handle rem belakang sekitar 20 sampai 30 didapatkan angka dari 28 sampai 26, sehingga didapatkan angka 20 mm. Dari jumlah oli yang ada pada bagian belakang masih mencukupi di antara level minimal sama maksimal.
Oke, itu yang bisa kami sampaikan pada praktek servis rem kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.